semua. Sahabat Gina Channel, perang Rusia Ukraina ditambah COVID-19 yang belum juga selesai menimbulkan krisis pangan di dunia. Bahkan ada negara yang boleh dikatakan bangkrut karena memasuki krisis pangan dunia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dengan krisis ini? Apakah Indonesia akan terkena krisis atau tidak? Untuk kali ini, Gina Channel akan mengundang 3 orang narasumber yang berkompeten untuk membahas tentang krisis pangan yang di dunia ini. Yang pertama adalah Bapak Haji Heriwardoyo, SH, MH. Beliau adalah Komisaris BUMN Lampung Energi Berjaya. Yang kedua adalah Bapak Budi Yohanda, SH, MKN. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Lampung. Dan yang ketiga adalah Bapak Muhammad Gofur, SSI. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik, mari kita simak, mari kita perhatikan testimoni beliau bertiga. Selamat mengikuti. Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Selamat pagi. Ya, dunia itu didera oleh 3 persoalan sekaligus, yaitu virus, perang, dan pada akhirnya krisis pangan. Kemarin dalam pidato Presiden 17 Agustus, Pak Jokowi mengatakan kita lolos dari 60 negara yang dinyatakan segera bangkrut akibat deraan 3 persoalan besar tadi. Kita bisa lepas dari itu semua karena kita meletakkan dasar-dasar ekonomi yang baik, kita tetap berproduksi, dan kita tetap stabil. Indonesia memang sangat kaya, sangat kaya. Indonesia bukan hanya indah, tapi Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju dan terdepan. Laut kita kaya, darat kita kaya. Di atas permukaan tanah kaya, di bawah permukaan tanah segala jenis tumbuhan dan hewan, segala mineral bisa menghidupkan kita, menyuburkan lahan kita. Jadi laut kaya, di atas permukaan tanah kaya, di bawah permukaan tanah kita kaya, dan di bawah tanahnya lagi kita memiliki sumber kekayaan yang akan cukup mestinya untuk membawa bangsa ini mengepakkan sayap supaya kita sejajar. Bahkan kalau ukuran-ukurannya negara-negara G20 yang Oktober ini itu akan bertemu di Bali untuk sebuah pertemuan besar dan mengagendakan beberapa hal-hal besar. Kita yakin dengan dasar yang baik kita akan menjadi negara terdepan, bahkan dalam G20. G20 itu adalah ukuran bahwa kita
sudah sejajar dengan 20 negara lainnya, dan 20 negara itu negara-negara raksasa semua. Bagaimana sekarang 270 juta penduduk Indonesia itu isi otaknya tercukupi dan perutnya terisi. Isi otak adalah rangkaian sistem yang membuat bangsa ini selalu update dengan persoalan, selalu kritis terhadap masalah, dan selalu haus ilmu. Sementara persoalan perut, kita berada pada posisi bagian dari negara lain. Kita butuh gandum, kita butuh kedelai, kita butuh garam, yang semuanya adalah impor. Belum lagi industri manufaktur. Ini bagian yang tidak terelakkan. Tanah Indonesia tidak cocok untuk tanaman gandum, tanaman kedelai. Laut kita sangat luas, tapi garam terbaik adalah garam yang dihasilkan melalui proses geologi selama jutaan tahun. Garam dapur dari negara-negara Skandinavia atau dari Australia itu adalah terbentuk dari gunung garam yang terbentuk 3 juta tahun lebih. Itu persoalan. Tinggal persoalan pangan. Pangan kita adalah pangan yang harus disiapkan untuk beratus juta warga yang makan 3 kali sehari, dan ini membutuhkan rantai pasokan pangan yang stabil dan cukup. Kita membayangkan bagaimana kita punya gunung, kita punya sungai, kita punya lembah, kita punya berbagai macam kondisi dan prakondisi yang memungkinkan kita untuk bisa menjadi bangsa yang produktif dibandingkan negara-negara yang menghadapi 4 musim. Kita hanya 2 musim, hujan dan panas. Bahkan kira-kira dalam 10 tahun terakhir ini lebih banyak musim hujannya, sehingga hasil padi cukup, tanaman-tanaman palawija cukup, berbagai jenis rempah yang menjadi kekuatan Indonesia di peta dunia sejak 5-6 abad lalu itu berlimpah ruah dan cukup untuk memuaskan lidah, yaitu rasa gurih. Dunia hanya menggunakan 4 rasa, dan kita punya rasa yang kelima. Ini semua sebetulnya membuat bangsa kita hanya perlu sedikit ketekunan dan produktivitas dari setiap jengkal tanah yang kita miliki, entah itu pekarangan rumah, kebun, sekecil apapun yang kita punya. Bertanamlah, mulai dari kita punya untuk obat-obatan. Kalau zaman Orde Baru itu disebut apotek hidup. Ada tanaman yang kita konsumsi sehari-hari, ada ketela, umbi-umbian, kacang-kacangan. Semua, jika 200 juta orang saja menanam, maka minimal dia akan mencukupi untuk setengah harinya setiap hari. Dan devisa yang devisa yang bisa dihemat dari jika kita menyingsingkan dengan baju dan mulai menanam, kita bukan hanya menghasilkan iklim yang sejuk dengan oksigen yang berlimpah, tapi juga kecukupan pangan, dan pada akhirnya menguatkan ketahanan pangan kita. Saya pikir demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saat ini kita sedang menghadapi krisis global, krisis pangan dunia
yang sedang mengancam beberapa negara termasuk Indonesia. Dan ini banyak disebabkan beberapa faktor. Di antara faktor yang kita sama-sama ketahui adalah berdampaknya antara perang Rusia dan Ukraina yang ini sangat juga mempengaruhi perdagangan dunia dan juga kestabilan energi. Kemudian beberapa faktor lainnya saat ini yang terjadi adalah meningkatnya inflasi di beberapa negara yang tidak bisa dihindarkan, dan ini merupakan ancaman yang cukup luar biasa. Namun demikian kita beruntung Indonesia tetap dalam kondisi yang relatif aman. Hal ini juga telah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya dalam perayaan HUT kemerdekaan RI ke-77 kemarin, bahwasanya Indonesia masih dalam kondisi aman. Pendapatan negara kita juga surplus sampai dengan 168 triliun, dan beberapa sektor komoditi juga kita relatif aman, dan beras kita cukup untuk sampai paling tidak 2024 kita masih relatif aman, dan beberapa komoditas di sektor yang lainnya juga kita mengalami surplus. Kemudian di Provinsi Lampung juga pertumbuhan ekonomi kita tumbuh di kisaran 5,6%. Ini juga menjadi kabar baik, bahwasanya Provinsi Lampung juga masih dalam kondisi aman. Kemudian ancaman yang perlu kita tidak anggap enteng adalah persoalan inflasi yang paling tidak ini bisa menurunkan tingkat suku bunga kita terhadap dolar, yang akhirnya ini juga sedikit banyak berdampak pada nilai investasi di pelaku-pelaku usaha. Dan menghadapi hal ini, pemerintah tentu sudah menyiapkan beberapa strategi kebijakan untuk mengantisipasi hal ini, mulai dari kebijakan ketahanan pangan kita, dan beberapa menteri kabinet presiden juga sudah menyiapkan langkah-langkah. Menteri Pertanian misalnya sudah menyiapkan beberapa program yang untuk menyambut mengantisipasi inflasi ini. Di antaranya adalah program-program yang bagaimana upaya peningkatan produktivitas hasil olahan lokal yang bisa lebih baik lagi, diimbangi dengan ketersediaan pupuk yang baik dan sarana prasarana pengairan yang cukup, serta upaya perbaikan dengan sistem pengairan irigasi yang lebih baik. Dan ini juga di Provinsi Lampung kita sinergi dengan pemerintah pusat. Dinas Pertanian kita juga sudah beberapa program yang sudah digalakkan, diantaranya program Petani Berjaya. Dan Petani Berjaya ini juga pemerintah Provinsi Lampung menginginkan agar para petani kita tidak lagi kesulitan dalam hal memperoleh pupuk bersubsidi. Kemudian dalam hal hasil pasca panen juga akan terus seiring berjalan waktu diperbaiki. Dan inilah yang perlu kita sama-sama dorong untuk mensinergiskan, untuk mendukung ketahanan pangan nasional kita. Dan ini juga menjadi program pemerintah yang sudah digaungkan untuk mengantisipasi inflasi ini. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki pekarangan tanah di pekarangan rumah yang mungkin bisa dimanfaatkan, ini bisa ditanami seperti komoditas yang seperti cabai dan bawang merah dan lainnya. Karena komoditi ini di Indonesia yang ternyata harganya yang bisa mempengaruhi inflasi kita. Dan kalau ini bisa dilaksanakan dengan gotong royong oleh masyarakat, ini bisa paling tidak menekan angka inflasi yang tumbuh di Indonesia dan juga termasuk di Provinsi Lampung. Dan kita juga ke depan akan mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk menggalakkan program ini agar tumbuh kesadaran masyarakat dan para petani kita untuk paling tidak memanfaatkan pekarangan-pekarangan, sehingga ketergantungan kita terhadap komoditas tertentu ini bisa dikurangi. Dan ini yang kita harapkan, kita mendukung stabilitas ketahanan pangan nasional kita. Alhamdulillah Lampung kita surplus sampai dengan 2 juta ton beras setiap tahunnya, dan ini cukup untuk kesediaan pangan kita. Ini yang perlu kita tingkatkan. Dan ke depan harapan kita tentu tidak hanya sebatas itu,
kita ingin program-program dari pemerintah ini kita sinergiskan, karena jika tidak ada bantuan dari masyarakat untuk paling tidak mengoptimalkan gerakan ini akan semakin sulit pemerintah untuk menghadapi tantangan krisis kita yang terjadi saat ini. Alhamdulillah Provinsi Lampung selalu surplus, dan kita ingin peningkatan kapasitas produksi di lingkup petani ini bisa semakin lebih baik lagi. Demikian yang bisa kita himbau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gofur, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dengan ini sangat mendukung pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, karena Indonesia mempunyai potensi yang besar baik dari segi pertanian, perkebunan, perikanan, sehingga ketika kita konsentrasi meningkatkan ketahanan pangan nasional, saya sangat yakin kita tidak akan terimbas dari ancaman krisis pangan dunia. Maka itu marilah bersama-sama kita bahu-membahu meningkatkan ketahanan pangan dari segala lini. Dan saya yakin sekali lagi Indonesia akan menjadi basis pangan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Wardoyo, Bapak Budi Yohanda, dan Bapak Gofur yang sudah mengulas tentang krisis pangan dunia melalui testimoni. Dapat saya simpulkan bahwa ketiga narasumber kita ini optimis bahwa Indonesia akan terhindar dari krisis pangan. Hal ini berdasarkan bahwa kita memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, mulai dari pertanian, perkebunan, hasil laut, bahkan energi, pertambangan, mineral. Kita memiliki segalanya. Mudah-mudahan keoptimisan dari ketiga narasumber kita ini benar-benar terwujud dan kita tidak akan terkena resesi pangan dunia. Mudah-mudahan bagaimana kita semua memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih sahabat Gina Channel semua sudah mendengarkan Gina Channel kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe terus Gina Channel, like dan komen Gina Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.